Amin. Amin. Terima kasih Pak Yohanes. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai memuji Tuhan dengan lagu Bersuka dalam Tuhan. Bisa dengar suara dan saya? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Ya, mari kita bersuka cita karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita semua. Kita telah memasuki tahun yang baru. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan meninggikan namanya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang ya, kita lanjutkan dengan lagu yang kedua ya. Kita nyanyikan lagu Datanglah ke Baitnya. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur, kedahan pelatarannya. Dengan hati bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, penguasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Oke, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut dengan lagu Arti Kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak selami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita selalu menantikan kehadiran Tuhan di dalam setiap pertemuan dalam family ministry, supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan boleh berkenan dan menjadi rema di dalam kehidupan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
Ya, saya persilakan hambanya Pak Budi Kristianto untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Joni atas kesempatannya pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita satukan hati sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama di dalam penyertaan Tuhan yang ajaib dan sempurna seperti lagu yang tadi dinyanyikan oleh Pak Joni. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah melalui tahun 2024 dan kami sudah masuk di tahun yang baru, di tahun 2025. Kami mau belajar Tuhan daripada firman-Mu pada sore hari ini. Apa yang Engkau taruh di dalam lidah dan mulut hamba-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kami. Di dalam memasuki tahun 2025, di mana penanggalan tahun Ibrani tahun ini adalah tahun Heipei, tahun Heipei, bahwa kita harus waspada, bahwa kita harus berjaga-jaga, dan kita akan memasuki tahun di mana pewahyuan dari mulut Bapa kepada umatnya, mulut daripada Roh Kudus kepada jemaatnya. Tuhan, biarlah pada tahun ini, di mana tahun mulut pewahyuan ini terjadi, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami telaah di dalam firman-Mu pada sore hari ini, menjadi rema, menjadi tuntunan untuk memasuki tahun 2025 ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Judul perikopnya adalah kemerosotan akhlak Israel. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan sisilan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang disukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar gara, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat dituak, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghakimanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab orang laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya. Mantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, kenapa saya memberikan judul mengenai kemerosotan akhlak dan adab? Bahwa hari-hari ini kita sering menyaksikan keberadaan di media massa, di media sosial, bahwa manusia sudah tidak mempunyai akhlak dan adab. Kemerosotan moral manusia
itu sudah terjadi. Akhlak itu adalah lebih kepada perilaku, lebih kepada karakter, ya. Jadi akhlak ini lebih kepada intern, kepada sikap kita, kepada perilaku kita. Adab itu adalah aturan di mana ada keadilan, di mana ada kejujuran, di mana ada kesopan santunan, itu adalah adab, saudara. Jadi kalau kita bicara mengenai akhlak, itu lebih kepada persona, lebih kepada pribadi, lebih kepada karakter, lebih kepada perilaku kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini Tuhan meminta untuk saya sharingkan pada sore hari ini, di mana di awal tahun baru 2025, Tuhan hanya mengingatkan kepada kita mengenai akhlak, mengenai adab. Kita lihat di dalam Mika 7 ayatnya yang ke-6, saudara. Di situ dikatakan, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, mertua perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada saya sebagai hamba Tuhan bahwa akan perbedaan menimbulkan anak-anak Tuhan ini harus bergumul. Kadangkala kita sebagai anak Tuhan, sebagai pribadi, anak-anak orang-orang yang percaya, kita kadangkala yang dihadapi adalah seisi rumah kita. Istri kita, anak-anak kita, inilah yang sering kita hadapi. Pergumulan yang paling harus kita menangkan adalah pergumulan di dalam keluarga kita, di dalam seisi rumah tangga kita. Inilah yang harus kita pelajari, bahwa pertikaian, masalah, persoalan, semuanya itu berasal dari orang-orang terdekat kita atau orang-orang seisi rumah kita. Kadang-kala apa? Kita sebagai imam di dalam keluarga, kita harus menjadi contoh terlebih dahulu untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Maka dalam hal ini kita harus memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik kepada keluarga kita. Jadi pemerosotan akhlak, pemerosotan adab itu dimulai daripada seisi rumah tangga kita. Kita sebagai imam, sebagai orang yang percaya, kita harus mengajarkan kepada anak kita mengenai akhlak. Apa sih karakteristik daripada akhlak? Akhlak itu adalah pengajaran kita sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Anak-anak kita diajarkan untuk menghormati ayah dan ibunya, untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Harus diajarkan kesopanan, harus diajarkan kejujuran, harus diajarkan kebenaran, harus diajarkan keadilan. Maka tidak mudah sebagai seorang orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Kita harus mengajarkan akhlak, perilaku yang baik, perilaku yang benar, perilaku yang menghormati orang tua. Ada kata sopan santun, ada kata etika. Inilah yang kita harus ajarkan kepada keluarga kita. Saudara, ini yang Tuhan pesankan, bahwa tahun-tahun ke depan
itu pasti akan ada perselisihan antara mertua dengan anak, menantu perempuan dengan ibunya, bahkan menantu melawan mertuanya. Ini sudah terjadi. Karena apa? Karena kemerosotan akhlak dan adab, saudara. Hasil yang seharusnya menantu menghormati mertuanya, tetapi hari-hari terakhir ini bisa saja menantu melawan kepada mertuanya. Tidak pernah bisa diajar, tidak pernah ada sopan santun kepada orang tua, kepada mertua yang sudah membesarkan anaknya, ya. Nah, inilah yang Tuhan titipkan, bahwa tahun-tahun ke depan perselisihan di dalam rumah tangga itu semakin akan terjadi gesekan, akan terjadi pertikaian, pertengkaran. Jadi ini yang harus kita waspadai, kita harus berjaga-jaga, ya. Dan memasuki tahun 2025, Mika 7 juga di sini mengingatkan kepada pasal satunya. Celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Saudara, bahwa tahun-tahun ke depan manusia akan banyak mengalami musibah, akan banyak mengalami malapetaka dari iklim yang berubah drastis. Malam mungkin akan terasa dingin, siang akan terasa panas. Bahkan di sini dikatakan di Mika 7 ayatnya yang ke-1, celakalah aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buah musim kemarau. Berarti musim kemarau di dalam Mika 7 ayat 1 itu akan terjadi musim kekeringan, musim paceklik, di mana buah tidak akan menghasilkan buah. Bahkan buah anggur tidak akan bisa dimakan. Buah ara yang kusukai juga tidak bisa diraih atau dimakan. Saudara, bahwa tahun-tahun ke depan kita memasuki tahun 2025 ini, kita diminta untuk waspada, untuk melihat keadaan iklim, untuk melihat keadaan zaman, untuk melihat keadaan semua hasil buah-buahan, hasil pertanian kita. Mungkin banyak yang gagal. Saudara, ini yang harus kita telaah dan kita pelajari dari Mika 7 ayatnya yang ke-1. Terus pesan Tuhan yang berikutnya, Mika 7 ayatnya yang kedua. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Di sini, saudara, sangat menakutkan sekali bahwa orang saleh sudah banyak yang hilang daripada negeri ini. Sudah banyak orang yang tidak jujur. Sudah banyak orang yang tidak benar. Banyak orang yang makin jahat hidupnya. Dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Semuanya mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Maksudnya apa? Menangkap yang lain dengan jaring. Di situ akan terjadi banyak penipuan, akan banyak orang berbohong, banyak orang berdusta. Ini merupakan daripada
kemerosotan akhlak dan adab. Saudara, di sini Tuhan meminta kepada saya untuk men-sharingkan memasuki tahun 2025 bukan tahun yang makin baik, karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, di situ manusia akan menghadapi masa-masa yang sukar. Manusia akan membual, manusia akan berdusta, manusia akan menyombongkan dirinya, dan manusia lebih mencintai uang atau mamon. Saudara, di sini kami mau perkatakan bahwa kemerosotan akhlak, kemerosotan adab ini sudah semakin hari semakin terjadi, sudah semakin terlihat, saudara. Apa yang kita akan perhatikan dengan dunia ini? Yuk kita masuk di dalam Mika 7 ayatnya yang ketiga. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberikan putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Saudara, tangan mereka sudah cekatan untuk berbuat jahat. Banyak hari-hari ini karena apa? Karena kekeringan, karena kesulitan hidup, untuk mencari makan tidak dapat, orang menghalalkan segala cara dengan berbuat kejahatan, merampas mobil orang, mengambil milik orang, bahkan dia lebih galak daripada orang yang dirampasnya. Dia menembak orang tersebut, dia membunuh orang tersebut. Maka di situ dikatakan seperti ayat 2, dia mengincar darah, dia menangkap orang dengan jaringnya. Saudara, seperti seorang nelayan menangkap ikan dengan jaringnya, demikianlah juga kehidupan manusia. Akan semakin jahat, dia menjaring orang untuk menjadi mangsanya, untuk menjadi korbannya. Nah, inilah yang diperlihatkan oleh dunia hari-hari yang terakhir ini. Ayat yang berikutnya di dalam Mika 7, ayatnya yang keempat. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Mereka menganggap orang yang baik itu seperti tumbuhan yang berduri. Yang paling jujur di antara mereka, dia anggap seperti pagar berduri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari bagi penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Saudara, kita menyaksikan keberadaan hari-hari yang terakhir ini. Orang naik kendaraan mobil, orang naik kendaraan bermotor, tahu-tahu motornya ditabrak, ditinggalkan di pinggir jalan. Saudara, kalau kita mempunyai akhlak, kita mempunyai adab, enggak mungkin kita akan berbuat seperti demikian. Kita pasti akan menolong orang yang kita tabrak. Tidak mungkin orang yang kita tabrak akan ditinggalkan di tengah jalan. Maka disinilah saya katakan kemerosotan akhlak, kemerosotan adab, bahwa orang sudah tidak takut lagi dengan hukum dan perintah Tuhan. Orang sudah mengabaikan 10 perintah Tuhan. Orang sudah banyak menyembah kepada Mamon dibandingkan menyembah kepada Tuhan. Ya, inilah yang saya harus sharingkan. Inilah yang harus saya ingatkan, bahwa
hari-hari ini kemerosotan akhlak, kemerosotan adab, totok kromo, etika sudah tidak dilihat kembali. Kita coba lihat banyak di media sosial yang hari-hari ini mendiskreditkan seseorang, menjatuhkan seseorang, menghina seseorang, mencela seseorang. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai akhlak dan adab. Saudara, ada seorang yang hari-hari ini banyak diributkan di media sosial X, saudara. Dia dikatakan kacang lupa kulit. Dia bisa menjadi orang nomor 1 di negeri ini karena ada sebuah jasa daripada sebuah partai. Tetapi hari-hari ini, apa yang dipertontonkan di media sosial X ini? Orang saling menghujat, orang saling mencerca, orang saling menghina, orang saling menjatuhkan. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah seorang pemuka, ya, dia mengandalkan kekuasaannya, mengandalkan arogansinya, mengandalkan egonya. Ini yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Orang lebih banyak menyombongkan diri. Orang lebih banyak mementingkan dirinya dibandingkan membagi kepada masyarakatnya. Hari-hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan pada sore hari ini bahwa janganlah kita menjadi orang yang beriman yang tidak mempunyai karakteristik akhlak dan adab, tidak meninggikan akhlak kita. Akhlak kita adalah hubungan kita kepada Tuhan, hubungan ketaatan kita kepada Gusti Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Sang Pencipta kita, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudara, ini yang saya akan ketengahkan di dalam sharing firman pada sore hari ini. Milka 7 ayatnya yang kelima, di sini dikatakan, janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Saudara, di sini dikatakan, jangan Anda percaya kepada temanmu. Tuhan sudah digantikan rasa kepercayaanmu kepada Tuhan. Manusia hari-hari ini lebih percaya kepada sahabatnya, lebih percaya kepada temannya dibandingkan kita percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena manusia ini sudah mempunyai kemerosotan akhlak. Ya, doa tidak pernah dijamah-jamah. Meminta kepada Tuhan tidak pernah dijamah-jamah. Akhirnya apa? Dia murtad. Dia lari daripada Tuhannya yang dia sembah. Dia lebih menyembah kepada dukun. Dia lebih percaya kepada teman. Dia lebih percaya kepada sahabat dibandingkan dia percaya kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhannya. Inilah yang dikatakan kemerosotan akhlak dan kemerosotan adab, saudara. Maka di ayatnya yang ke-6 di sini dikatakan, sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Banyak, saudara, sekarang anak-anak yang tidak ingat kepada jasa orang tuanya. Dari kecil, 9 bulan, ada di dalam kandungan ibunya. Hari-hari ini, seorang anak
menuntut kepada ibunya, ribut gara-gara warisan, ribut gara-gara harta. Inilah yang dikatakan kemerosotan akhlak dan adab daripada anak tersebut. Maka masalah pertikaian itu timbul. Seorang anak menuntut ibunya di pengadilan. Seorang ibu menangis karena perbuatan daripada anaknya yang memenjarakan dia di dalam penjara. Karena apa? Karena ribut warisan, saudara. Inilah yang dikatakan bahwa anak itu anak durhaka, anak itu anak terkutuk, anak itu anak yang tidak tahu balas budi orang tua. Maka hal inilah yang terjadi, saudara, di hari-hari yang terakhir ini. Tetapi saya mau pesan daripada pesan profetik Tuhan. Ya, pesan profetik Tuhan pada sore hari ini, janganlah kita mengandalkan kepada manusia. Janganlah kita mengandalkan kepada sahabat-sahabat kita. Bahwa kita harus mengandalkan hidup kita tahun-tahun ke depan ini ada di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saudara, saya minta untuk Ibu Foni untuk membacakan Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7, Bu. Tolong bantu saya, Bu. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7-8, Bu. 8 ya, Pak? Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, dan 8, Bu. 8. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang berantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di bawah padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Saudara, di situ firman Tuhan berkata, janganlah kita mengandalkan kepada manusia, tetapi andalkan Tuhan kita, juru selamat kita, penebus kita, Yesus Kristus. Itulah yang menjadi sumber di mana anak-anak Tuhan bisa mengalami masa-masa kering ini untuk menjadi masa-masa yang hijau. Bahkan Tuhan berjanji, kita akan tetap berbuah. Ya, jadi Tuhan meminta kepada saya untuk menyampaikan di awal tahun 2025, manusia sudah banyak yang akan mengalami kemerosotan akhlak, kemerosotan adab. Orang sudah tidak tahu etika, orang sudah tidak tahu berterima kasih, orang sudah tidak tahu siapa di balik kehidupannya yang membawa dia kepada kesuksesan besar atau kepada karya Tuhan di dalam hidupnya.
Ya, Tuhan meminta kepada kita untuk mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan sahabat kita, jangan mengandalkan teman kita. Kalau kita mengandalkan sahabat kita, mengandalkan teman kita, banyak yang kecewa, saudara. Jadi Tuhan minta kepada kita, anak-anaknya, bahwa tahun-tahun mendatang ini kita harus lebih mengandalkan Tuhan untuk menjauhkan kita daripada kemerosotan akhlak dan kemerosotan adab. Karena kemerosotan akhlak itu terjadi kepada anak-anak Tuhan karena anak-anak Tuhan sudah tidak taat, tidak takwa, tidak sujud, tidak berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan meminta kita untuk adab kita, etika kita, perilaku kita harus benahi. Jadilah anak-anak Tuhan yang mempunyai etika. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam sopan santun. Terutama kita sebagai anak, kita harus punya sopan santun, hormat kepada orang tua kita. Inilah pesan Tuhan yang saya bisa bagikan pada sore hari ini. Sebelumnya saya akan menyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada hari ini, semuanya karena Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Baru ada di situ doang. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Tuhan, pada sore hari yang indah ini, meskipun di mana khotbah kami terganggu di dalam audio dan pendengaran kami, tetapi Tuhan melanjutkan dengan karyanya, Tuhan menyelesaikan dengan sharing firman-Nya, dan kami percaya sharing firman Tuhan itu hidup, dan sharing Tuhan itu merema di dalam hati dan di dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini yang mengingatkan kepada kami tentang kemerosotan akhlak dan kemerosotan adab, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang menghadapi hari-hari yang semakin sukar, menghadapi hari-hari yang semakin kering, akan terjadi musim kekeringan, akan banyak malapetaka dan musibah yang terjadi atas dunia ini. Tetapi kami tidak berubah sekalipun dengan sikap kami, dengan perilaku kami, dengan etika kami, dengan ketakwaan kami kepada Tuhan, bahwa iman kami tetap stay, tetap on fire, tetap mempunyai iman yang kokoh dan teguh sampai sang pengantin pria menjemput kami di awan-awan yang permai. Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang terindah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu untuk kami memasuki tahun 2025 bersama dengan Engkau. Kami pasti menang.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. Amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pak Budi Kristianto, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Semua diberkati ya. Memang akhir-akhir ini ya kita banyak melihat ya pemerosotan akhlak dan adab ya. Itu yang harus kita waspadai, apalagi kita sebagai anak Tuhan ya. Kita harus saling menghormati, saling bisa bersilaturahmi ya. Jadi jangan sampai cuek, masa bodoh, apalagi maaf kata tadi ya disampaikan, jangan sampai kita bisa jadi kurang ajar ya dengan orang tua. Itu sangat menyedihkan ya buat orang tua, karena dia sudah membesarkan kita ya, mengandung ya, bahkan menyekolahkan kita sehingga kita bisa menjadi orang yang berguna sampai hari ini. Itu karena semua pengorbanan dari orang tua kita. Amin. Kita harus terus belajar ya dalam hidup ini. Jangan kita bisa hanya berharap kepada manusia, karena kita akan kecewa ya. Kita harus tetap Mazmur 37 ayat 5, berserahlah kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia, karena Dia akan bertindak dan Dia akan menolong dan memberkati hidup kita. Jadi jangan lagi kita berharap kepada siapapun, hanya satu, Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah owner, pemilik berkat untuk kita bisa meraihnya, untuk kita bisa mendapatkannya. Amin. Terima kasih untuk kabarnya Pak Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan perkenanan Tuhan selalu ada. Dan istri anak-anaknya diberkati. Terlebih lagi pekerjaannya diberkati Tuhan. Apapun yang dilakukan tangan Pak Budi bersama istri, pasti dibuatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih. Besok ibadah family ministry yang melayani Ibu Elia Esther. Kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh hambanya Pak Budi Kristianto. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Doni untuk satu pujian sebelum doa syafaat. Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Budi yang sudah memberkati kita ya, dengan firman-Nya hari ini mengenai kemerosotan akhlak ya. Sebelum kita masuk bincang-bincang dan doa syafaat yang akan disampaikan Bu Foni, kita akan akhiri firman Tuhan dulu dengan sebuah lagu. Maaf. Itu lagu sebentar. Allah itu baik ya kalau nggak salah. Ya, dinyanyikan Allah itu baik karena Allah kita memang Allah yang baik. Dan Dia selalu menolong kita di dalam kesesakan, dalam kesusahan. Tuhan pasti akan mengulurkan tangan untuk kita anak-anak. Dan nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik-baik. Ditujukannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan,
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Andailah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Memang Yesus kita adalah luar biasa. Dia sungguh baik. Maka kita harus selalu bersyukur atas kebaikan suka Tuhan buat kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu juga kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Sekali lagi, Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Ya, saya persilakan Bu Foni untuk doa syafaat. Ya, Pak. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, acara Family Ministry sudah berjalan dengan lancar Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau utus, Pak Budi Tuhan, Pak Budi Kreator Tuhan, Engkau pakai pelayanannya lebih lagi Tuhan. Ini tidak kebetulan Tuhan, selalu mengingatkan hamba-hamba-Mu yang dengar tadi Tuhan, untuk kami jauhkan dari yang jahat Tuhan. Bapak, benar Tuhan, tahun-tahun ini bukan makin baik Tuhan, tapi makin jahat Tuhan. Bapak, firman-Mu menegur kami semua Tuhan, supaya kami setiap hari selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Bapak, pimpin langkah kehidupan kami Tuhan. Meskipun manusia suka jatuh, tapi Engkau yang Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau.
Terkutuklah yang mengandalkan manusia Tuhan. Manusia hanya terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas menolong kami Tuhan. Bapak, Engkau pakai Pak Budi lebih lagi Tuhan. Lewat kehidupan Pak Budi banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Jadikan dia imam yang terbaik untuk istri anaknya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Kau beri karunia lebih lagi Tuhan sebagai pemberita firman-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan Pak Budi, pekerjaan, usaha, apapun juga pelayanannya Tuhan berkenan kepada Engkau Bapak. Bapak, supaya Pak Budi mempunyai kerendahan hati lebih lagi Tuhan. Apapun yang bekerja untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Engkau pakai lebih lagi, Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhan, Engkau juga beri dia kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Komingwan Tuhan sebagai gembala di family ministry, beri dia kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Kau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Beri dia tanggung jawab lebih besar lagi Tuhan dalam pelayanannya. Dia setia melayani Engkau Bapak. Jadi payah Pak Kong Mingwan di dalam Kau tidak pernah sia-sia dimanapun. Dia selalu setia Tuhan di khotbah dimanapun juga Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, tambah-tambahkan kesetiaan lebih lagi Tuhan. Beri dia roh tetap menyala-nyala di masa tuanya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Engkau selalu melindungi keluar masuk Pak Komingwan Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Komingwan dalam pelayanan, dalam kebutuhan sehari-harinya Bapak. Engkau berkati menjadi contoh Tuhan untuk istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan Engkau selalu menambahkan hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan sebagai gembala di family ministry Tuhan. Kami percaya lewat kehidupan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Winata Tuhan, pulihkan dan sembuhkan secara ajaib dari ujung kepala sampai telapak kaki Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kau pakai dia sebagai imam dalam keluarga menjadi contoh Tuhan untuk istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, tambah-tambahkan kesetiaan Pak Hendra Winata lewat kehidupan banyak jiwa-jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Hendra dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-harinya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang setia Tuhan. Jadi supaya kami di dalam Kau tidak pernah sia-sia Tuhan, selidiki hati kami Tuhan, supaya kami mempunyai kerendahan hati kami Tuhan. Kami melayani bukan melayani manusia, tapi kami mau melayani Engkau Raja segala raja Tuhan. Meskipun kami melayani secara online Tuhan, Engkau mengetahui hati kami Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, tambah-tambahkan kesetiaan lebih lagi Tuhan. Jadikan kami semua mempelai Kristus yang tak bercacat di hadapan Kau. Kau berkati pelayanan kami masing-masing sebagai gembala maupun apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan beruntung Tuhan. Supaya pelayanan kami di hadapan Kau berkenan Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kuduskan layakan kami menjadi murid-murid kesukaan-Mu Bapak. Meskipun keadaan dunia bukan makin baik, tapi makin sukar Tuhan, prediksi Bapak. Kami percaya kalau kami setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir Tuhan. Di mana mereka berada Tuhan, ketuk hati mereka supaya mereka besok bisa berkumpul bersama kami untuk menaikkan pujian penyembahan dan mendengar sabda-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau utus besok, Bu Eliezer Tuhan. Engkau berkati Tuhan, beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa lewat kehidupan Bu Eliezer besok untuk menegur kami, menasehati kami, apapun yang dia sampaikan menurut kehendak-Mu Bapak. Kau beri dia kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan Engkau berkati kami semua besok Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati kehidupan Bu Eliezer lewat kehidupannya. Dia juga sebagai gembala di tubuh Kristus ilahi Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Engkau juga berkati suami anak-anaknya Tuhan.
supaya satu keluarga besar Bu Eliezer juga boleh mengenal, menjadi contoh Tuhan untuk teman-temannya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kau pakai pelayanan Bu Eliezer lebih dahsyat lagi di tahun 2025 ini Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang masalah Engkau buka jalan Tuhan, yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi Engkau kelegaan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Pulihkan Bapak, kembalikan bangsa kami Tuhan. Adakan hujan pertobatan buat presiden kami, wakil presiden kami, menteri-menteri, MPR, DPR, MA, Tuhan, semuanya. Kedudukan pemerintahan kami Tuhan, supaya mereka takut akan Kau, ada kejujuran Tuhan, tidak ada korupsi, nepotisme, KPK Tuhan, semua Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Ada pemulihan pasti terjadi di bangsa kami Tuhan. Bapak, kami percaya lewat kehidupan kami juga banyak umat-umat-Mu yang ada di bangsa kami Tuhan, supaya mereka menjadi contoh, menjadi terang-Mu di bangsa kami Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, rawatan-Mu pasti terjadi buat bangsa kami. Sebelum kedatangan-Mu kedua kali, bangsa kami, anak-anak-Mu boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapak. Jadikan kami serang-Mu menjadi saksi hidup Tuhan. Jadikan kami penginjil-penginjil-Mu yang setia Tuhan, untuk memenangkan orang yang belum bertobat Tuhan, supaya yang kasih mula-mula mereka yang sudah mulai padam Tuhan, mulai suam-suam kuku, kembalikan mereka Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu Bapak. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami bisa melayani semua karena kasih karunia-Mu Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Lawatan-Mu pasti terjadi tempat kami tinggal Bapak. Haleluya. Amin. Pak Komingwan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai, sejahtera. Kiranya di tahun 2025, Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan Yesus di tahun 2025, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Johannes Sumarmo boleh membantu untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Komingwan. Terima kasih banyak Pak Budi Kristianto Chandra yang telah menyampaikan firman dengan tema kemerosotan akhlak dan adab